Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetia Usna dengan NIM 259-188 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistika multivariat yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ilham Thoib, SEMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis diagram jalur itu menggunakan Smart PLS. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita perlu menyiapkan data dalam file Microsoft Excel yaitu dengan format CSV, delimited. Oke, saya akan men-share screen terlebih dahulu data yang telah disediakan. Nah, di sini sudah ada tampilan yaitu data yang telah disediakan, yaitu ada Y1, X1, X2, dan X3. Nah, data ini masih belum uh, dalam format filenya yaitu masih belum CSV, masih Microsoft Excel biasa. Nah, kita perlu merubahnya terlebih dahulu. Nah, pertama itu kita perlu untuk memblok yaitu Y1, X1, X2, dan X3. Kita blok terlebih dahulu. Ini nggak ke bawah. Kita blok semua data. Lalu ini kita copy. Nah, setelah kita copy itu kita share screen Microsoft Excel yang masih kosong. Kita buka Microsoft Excel yang lainnya. Nah, di sini jika sudah, lalu kita pastikan. Nah, di sini sudah ada tampilan dari data yang sudah kita pastikan, kita copy tadi. Lalu kita ubah formatnya ke dalam CSV, delimited. Kita tekan file, lalu save as. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah keluar tampilannya. Pertama itu kita ubah nama datanya dulu, data Smart PLS. Nah, di sini yaitu kita cari itu CSV, delimited. Lalu kita save. Oke, yes. Nah, jika sudah, kita berpindah share screen ke tampilan Smart PLS. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan Smart PLS yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena saya sudah memasukkan foldernya terlebih dahulu, lalu kita tinggal import data aja lagi, import data file. Ke import data file yang sudah kita ubah tadi. Nah, ini dia yang udah kita ubah formatnya, lalu kita tekan open. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada tampilannya yaitu Y1, X1, X2, dan juga X3. Nah, jika sudah, kita tekan import. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data yang sudah kita import tadi, yaitu ada Y1, X1, X2, X3, ada tipenya, ada missingsnya, mean, median, skala minimumnya, skala maksimumnya, ada observe min-nya, dan juga observe max-nya. Nah, jika sudah, yaitu langkah selanjutnya yaitu kita menggambar model penelitian yang terdiri dari beberapa variabel laten. Nah, kita perlu keluar terlebih dahulu, kita tekan back. Lalu kita create model. Di sini kita pilih dulu tipe modelnya itu PLSM. Dan kita kasih namanya yaitu kita kasih aja namanya PLS SEM latihan. Oke, kita save. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan data yang ini, yang Y1, X1, X2, X3 ini ke dalam tabel, ke dalam yang kosong ini, yaitu dimana katanya pertama double click in empty space to create new latent variable. Jadi kita klik double
klik di sini di space yang kosong di sini. Pertama itu kita lakukan pada Y1. Ini juga bisa ditarik, kita tarik. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah ada Y1 dengan variabel, dengan indikatornya. Oke. Oke. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama ke X1. Kita tekan enter. Oke, kita atur aja langsung. X2. Tekan enter. Oke. Dan terakhir itu ke X3. Kita tekan enter. Oke, kita rapikan. Geser. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, jika sudah, itu kita perlu mengkonekkan, yaitu memberi garis, yaitu garis Y1 ke X1, Y1 ke X2, Y1 ke X3. Nah, di mana ini kita select dulu, kita tekan connect. Oke, kita hubungkan garisnya. Lalu Y1 ke X2. Lalu Y1 ke X3. Nah, di sini sudah jadi tampilan dari model penelitiannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian kualitas model pengukuran dengan menggunakan PLS algoritma. Nah, caranya yaitu kita masuk ke menu. Yaitu di mana pertama yaitu kita masuk ke menu calculate. Yang ini, lalu kita klik PLSM algoritma. Oke, jika sudah kita klik Start Calculation. Oke. Nah, di sini sudah muncul yaitu hasil data yang akan kita analisis, di mana di sini itu untuk mencari model outernya, yaitu di mana seperti kita ketahui bahwasannya equation model itu terdiri dari dua, yaitu ada outer model dan juga ada structural model. Nah, untuk outer model tadi yaitu yang tadi itu sudah kita klik, yaitu ada calculate, PLS algoritma, dan juga start calculation. Nah, ini hasil dari tampilan outer modelnya. Nah, di sini karena udah ada tampilan nilai dari masing-masing variabel latennya, yaitu di mana untuk nilai-nilai tersebut yaitu hubungan antara indikator dan variabel latennya itu disebut dengan loading faktor. Yang ini itu disebut dengan loading faktor. Nah, nilainya itu ada 1,0, 1.000, 1.000, dan 1.000. Nah, di mana biasanya untuk loading factor ini itu nilai kriterianya itu lebih besar dari 0,7. Sehingga di sini kita lihat itu nilainya kan 1.000. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya indikator-indikator dari variabel laten itu telah memiliki nilai validitas konvergen yang baik. Nah, selanjutnya itu kita perlu juga menganalisis mengenai koefisien PET-nya, di mana koefisien PET itu adalah koefisien yang menghubungkan antara X1, antara di sini yaitu Y1 di sini, dan juga X1, Y1 ke X2, dan juga Y1 ke X3. Nah, di mana maksudnya itu adalah di sini Y1 itu menyumbang 0,476 satuan dalam menilai X1. Nah, di sini juga yang keduanya yaitu Y1 itu menyumbang 0,576 ke X2. Nah, selanjutnya yaitu Y1 itu menyumbang 0,553 satuan dalam menilai X3. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat ke
penilaian outer model. Di mana penilaian outer model ini, oke, kita lihat dari construct reliability dan validity-nya. Nah, di mana di sini yaitu the model contains only formatting or single item constructs. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu adalah melakukan pengujian outer model dan juga goodness of fit. Di mana namun di sini seperti yang kita lihat di layar bahwasannya model itu tidak bisa ditampilkan. Hal ini dikarenakan semua variabel laten itu hanya diukur oleh satu variabel indikator atau observed variabel, maka pengujian outer model dan goodness of fit itu tidak perlu dilakukan karena hasilnya itu pasti fit. Oleh karena itu pengujian dilakukan tahap berikutnya yaitu pengujian inner model. Nah, selanjutnya itu karena hanya terdiri dari satu item konstruk yang tunggal, maka langkah selanjutnya itu kita perlu menganalisis yaitu selanjutnya itu inner modelnya. Nah, untuk menganalisis inner model ini kita kembali terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik calculate kembali, lalu kita klik bootstrapping. Oke. Selanjutnya kita klik start calculation. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada tampilan dari analisis bootstrapping, di mana untuk menguji inner model tadi. Nah, di sini kita dapat melihat di path coefficient-nya, kita langsung aja ke path coefficient. Nah, di mana di sini ada tabel original sample, sample mean, standard deviation, t-statistik, dan juga p-value. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, di mana hal tersebut yaitu yang tabel ini merupakan hasil pengujian pengaruh langsung atau direct effect, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya yaitu Y1 ke X1 itu berpengaruh positif yaitu terhadap Y1 pengaruh positif terhadap X1 di mana dengan T statistiknya yaitu 8,702 dengan p-value-nya itu kecil dari 0,001. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yang kedua yaitu Y1 ke X2, di mana di sini yaitu berpengaruh positif juga dengan T statistiknya yaitu 14,029, yaitu dengan P-nya itu kurang dari 0,001. Nah, yang ketiga yaitu Y1 terhadap X3, di mana ini juga berpengaruh positif dengan T statistiknya yaitu 12,043 dengan p-value-nya yaitu kurang dari 0,001. Nah, ini yaitu cara yang dapat kita lakukan untuk melihat pengaruh langsungnya. Nah, untuk melihat pengaruh tidak langsungnya yaitu kita klik indirect effects ini. Nah, di sini katanya itu the model doesn't contain indirect effects. Nah, katanya model itu tidak memiliki efek pengaruh langsungnya. Nah, baik, kita kembali lagi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat diagram analisis diagram jalur ini dan bagaimana cara menganalisis diagram yang telah kita buat tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.